Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bacakan Cerita Seram. Bersama saya Minten. Pada kesempatan kali ini Minten akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Teror Pocong Kang Manto, cerita yang ditulis oleh Siska Novi. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Bu, ada kecelakaan di depan. Ayo segera ke sana Bu, ucap Delina. Saat itu, hari sudah petang. Kejadian mengerikan terjadi di depan rumah Pak Dirjo, ayah Delina. Memang, rumah mereka berhadapan dengan jalan utama yang menghubungkan antara kota Malang yang ingin ke Semeru. Kamu jangan sembarangan Del, ibu sama bapak gak dengar apa-apa loh, ucap Bu Dirjo yang tiba-tiba berdiri dan berlari keluar rumah membuntuti Delina. Suara riuh banyak orang yang berbondong-bondong berlari ke arah lokasi kejadian. Mereka semua ingin menyaksikan siapa korban yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Ya Allah, kepalanya hancur, lihatlah rambutnya menempel di ban truk, ucap salah seorang warga yang histeris. Para warga sangat terkejut dengan kecelakaan yang terjadi. Belum diketahui siapa korban yang berada di sana. Aduh Pak, aku merinding semua sekujur tubuh. Bagaimana ya kalau keluarganya tahu? Kasihan Pak, ucap Bu Dirjo sedikit teriak. Arga mengelilingi korban yang tergeletak dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemacetan terjadi karena kecelakaan itu tergolong dalam kecelakaan yang sangat parah. Ternyata, warga mengetahui bahwa korban adalah Manto, seorang laki-laki bujang yang tinggal bersama ibunya di desa tetangga. Saat itu dirinya membeli obat di apotik kota. Namun naas musibah itu menimpanya saat hendak pulang ke rumah. Manto yang saat itu tidak memakai helm dan sepeda motor yang tidak berspion kanan dan kiri menyalip sebuah truk gandeng yang bermuatan semen. Namun, saat dirinya menyalip, ada kendaraan yang melaju kencang dari arah berlawanan. Mantos ketika terjatuh ke arah kiri dan kepalanya terlindas ban truk belakang. Hingga kejadian itu menyisakan kenangan menakutkan bagi warga RT 02. Ibu Dirjo sedang memperhatikan tingkah Pardi yang sedikit aneh. Dirinya mengantongi sesuatu ke dalam jaketnya. Sesuatu itu dia ambil dari keranjang belanjaannya di sepeda. Ngapain Par? Kok serius banget kamu? Ucap Bu Dirjo. Pardi tersenyum sumringah. Dirinya kemudian mengambil sesuatu dari kantong jaketnya. Ternyata itu adalah jeruk nipis. Entah apa yang akan dilakukan oleh Pardi tersebut. Pardi mengambil jeruk nipis tersebut dan kemudian membelah dengan cepat. Setelah itu menaburkannya di area bekas terjadinya kecelakaan tersebut. Loh Par, kamu yang benar saja, ditutup pasir saja. Di sini gak boleh Par menyiram darah di jalan sama air jeruk. Yang kena nanti orang banyak. Pardi menatap Bu Dirjo dengan penuh keyakinan dan, hahaha Pardi tertawa sekencang-kencangnya. Mati ya mati, darah ini baunya amis. Apa tidak jijik kalau misal dibiarkan begini, sebentar lagi disiram air biar hilang. Pak Dirjo yang memperhatikan istrinya dan Pardi berbincang akhirnya mendekati mereka. Kok di tengah jalan? Ayo minggir sini, ucap Pak Dirjo. Bu Dirjo hanya menoleh dan membalas dengan tatapan yang khawatir. Pardi dengan gaya sepelenya melihat Bu Dirjo yang mendekati Pak Dirjo. Anak gak bener banget kok, telinganya gak tahu bisa dibilangin. Darah aku suruh tutup pasir saja kok, malah disiram jeruk nipis. Ucap Bu Dirjo sembari menggerutu. Pak Dirjo melihat ke arah Pardi dan menatapnya dengan serius. Ya kita doakan saja, hal yang aneh gak terjadi lagi seperti dulu, ucap Pak Dirjo pelan. Kejadian itu kemudian berlalu. Hingga 3 hari setelah kejadian itu salah satu ibu-ibu yang habis belanja sayur di pagi hari, mengalami kejadian yang menegangkan. Ibu itu memandangi sesuatu yang agak tidak lazim di depannya. Benda itu potongan jari yang tertutup pasir di pinggir jalan. Sontak ibu-ibu tersebut menjerit ketakutan. Mereka geli sekaligus takut karena itu pemandangan yang sangat menakutkan. Hei Nul, jarikah itu? Ya Allah jari itu, kok cuma 3 yang 2 kemana Nul biuh? Biuh, ucap Rima kepada Inul. Rima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT setempat. Akhirnya kejadian itu berlalu. Pak Dirjo dan Delina sedang asik menonton televisi. Mereka tertawa bersama kala acara lawakan yang mereka tonton sedang mendalami perannya. Hingga terdengar suara tendangan di kaca jendela sebelah. Sontak saja tertawa mereka berubah menjadi tegang. Karena saat itu hampir mendekati waktu tengah malam. Pak Dirjo dan Delina saling bertatapan. Rupanya malam minggu yang asyik, bapak dan anak tersebut sedikit buruk. Mereka memilih melupakan kejadian itu. Saat mereka berkonsentrasi menonton acara itu lagi, terdengar lagi suara ketukan kecil yang berasal dari tembok rumah mereka. Ketukan tersebut jelas beralur.
Ketukan tersebut berbunyi antara jarak 5 menit 10 menit saat itu. Delina yang ketakutan kemudian berdiri dan duduk mendekati ayahnya. Gak perlu takut enduk, paling cuma cicak itu. Loh sudah besar kok penakut, ucap ayahnya bercanda. Delina hanya mendengus dan memperhatikan lagi dari mana asal dari suara ketukan itu. Delina berharap hal itu berasal dari sesuatu yang diceritakan ayahnya. Ternyata ketukan itu muncul lagi. Kali ini Delina agak curiga karena ketukan itu berasal dari atap genteng rumahnya. Loh yah, kok suaranya pindah di genteng? Ucap Delina penasaran. Ayahnya hanya memeluknya dengan erat. Sudah jangan dilihat, lihat TV saja, ucap Pak Dirjo sembari mendengus. Rumah Delina memang tidak memiliki plafon saat itu. Maklum di tahun itu rumahnya masih sangat sederhana sekali. Jadi gentengnya kelihatan gitu. Kalau orang zaman dulu pasti ada tuh salah satu genteng terbuat dari kaca. Nah gunanya buat cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah saat siang hari. Tapi, bagi anak kecil seperti Delina saat itu kaca tersebut sangat menakutkan sekali. Perasaan Delina saat itu tidak enak sekali. Dirinya sangat penasaran sekali dengan sumber ketukan tersebut. Pelukan erat ayahnya belum terlepas. Delina mengarahkan kedua matanya kepada genteng kaca tersebut. Alangkah terkejutnya Delina kala melihat sesosok makhluk berbalut kain putih di wajahnya, dan sebelah matanya melotot dan mengeluarkan darah yang hampir banyak. Delina menjerit dan memeluk ayahnya sangat kencang sekali. Pak Dirjo segera mematikan TV dan memutuskan membawa Delina tidur bersama ibunya malam itu. Mulai hari itu, kejadian seram meneror warga di wilayah tersebut. Sampai ada yang sangat ketakutan dengan adanya kejadian tersebut. Setelah Pak Dirjo, giliran keluarga Rima yang diteror dengan sosok menyeramkan itu. Sepertinya Rima sudah curiga bahwa dirinya akan diganggu oleh sosok misterius ini yang telah mengganggu warga desa dengan ketukan dan intipan seram di balik kaca. Saat itu Rima sedang cuci piring di luar. Kamar mandi dan rumahnya tidak menjadi satu. Rumah dan kamar mandinya terpisah. Jarak antara pintu belakang ke kamar mandinya sekitar 5 meter. Entahlah, aku aja mikir, gimana kalau malam hari pas kebelet bab atau buang air kecil dan posisi kamar mandi seperti itu. Tapi itu wajar di sebagian orang yang memiliki rumah dulu. Rumah dan kamar mandi terpisah. Tidak kalah menyeramkannya lagi, rumah Rima terdapat di posisi paling belakang sendiri. Masih banyak pohon bambu saat itu. Jarak antara rumahnya ke rumah tetangganya sekitar 100 meter. Sudah, bayangin saja, sore menjelang petang saat itu, Rima mencuci piringnya di belakang rumah dan kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Krek, terdengar suara aneh namun samar-samar. Suara itu terdengar sampai 3 kali hingga Rima penasaran suara apa itu. Aduh ya Allah, semoga aku gak diganggu setan, batin Rima. Ternyata saat Rima memperhatikan sekitar, Rima menjelikan mata ke sekitar area belakang rumahnya. Namun yang terjadi, sebelum pingsan Rima terkejut dengan apa yang dia lihat. Rima menjelikan matanya, dirinya sangat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok pocongan separuh badan yang mengintip di balik tembok kamar mandinya. Matanya hanya terlihat 1 biji, sebelah kiri. Karena jaraknya yang lumayan jauh, Rima hanya bisa melihat gerakan mulut pocong tersebut yang cepat. Seperti berkata atau sedang gemetar, Rima tidak mengerti. Namun, yang jelas pemandangan tersebut sangat tidak menyenangkan baginya. Hingga kepalanya pusing dan badannya tidak kuat lagi untuk berdiri. Badannya kemudian ambruk dan pandangannya kabur. Rima masih ingat meskipun keadaannya ambruk dan tidak berdaya saat itu. Pandangannya masih teringat meskipun sedikit ngeblur. Sosok tersebut kemudian tegak melayang dan mendekati dirinya. Saat itulah kesadaran Rima langsung hilang dengan mendekatnya sosok pocong tersebut. Selanjutnya, cerita berpindah kepada Pak Jainal. Beliau adalah satu-satunya pedagang sayur di wilayah tersebut yang menyediakan persediaan belanja yang komplit. Warga sangat mengagumi keuletannya dalam bekerja dan sikap rajin beliau yang selalu bangun jam 2 dan membuka toko sayur di jam sebelum subuh. Saat itu Pak Jainal dan istrinya sedang menata sayur dan bahan yang akan dijual. Kemudian secara tidak sengaja, istrinya menanyakan soal kejadian yang dialami oleh sebagian warga yang aneh beberapa hari ini. Mas, Bu Rima kemarin habis pingsan, katanya habis lihat pocongan melayang. Ucap istrinya kepada Pak Jainal yang masih serius menata. Pak Jainal hanya menoleh dan tertawa. Paling mau minta makan dek, ucap Jainal bercanda. Haduh mas, aku serius loh, Bu Rima sampai dibawa ke rumah sakit. Soalnya pingsan Bu Rima gak siuman sampai 2 hari. Paling saking kagetnya ya mas? Tanya istri Jainal. Jainal hanya tersenyum, dia memilih mendengarkan saja istrinya berkata apa. Karena Jainal memang tipe lelaki yang santai. Jadi setiap cerita seperti itu hanya menjadi cerita dingin yang masuk ke dalam ceritanya. Pikir Jainal,
Cukup sekedar tahu saja, jangan pernah diambil hati sampai terbawa pikiran, karena baginya masih banyak yang lebih penting untuk dipikirkan daripada percaya cerita yang belum jelas dan masih dibilang katanya. Jainal meninggalkan istrinya yang menatapnya dengan wajah keheranan. Akhirnya, Jainal berniat membuang air sisa tahu yang berada di ember miliknya. Ketika dirinya membuang air, terdengar suara gesekan gigi yang lumayan keras. Entah dari mana, karena saat itu penerangan hanya berada di warungnya saja. Kanan kiri dan sekitarnya masih gelap. Maklum karena masih belum subuh, jadi langit masih dalam ruang kegelapannya. Jainal membuang muka dan tidak memperdulikan suara itu. Namun, tiba-tiba saat dirinya membelakangi sumber suara yang terdengar tadi dan berniat kembali ke warung, tiba-tiba terdengar ketukan gigi yang sangat amat jelas sekali di telinganya. Ketukan gigi itu sangat cepat sekali, hampir membuat bulu kuduk Jainal berdiri. Saat ditoleh ternyata sudah terdapat wajah sosok pocong yang sedang melayang terbalik. Tatapan matanya tajam dan matanya yang hanya satu melotot hampir copot. Sosok pocong itu melayang terbalik dengan wajah berada di bawah, berada di hadapan wajahnya. Jainal bertahan dengan rasa tidak takutnya. Ternyata, sosok pocong tersebut yang selama ini diceritakan warga dan barusan oleh istrinya. Jainal bertahan dengan sikap berani dan memerhatikan sosok tersebut. Dia hanya mengetukkan gigi atas dan bawahnya yang berwarna coklat kehitaman. Dengan santainya, Jainal berkata, "Jangan ganggu aku tidak pernah mengganggu dirimu atau ikut campur." Akhirnya pelan-pelan sosok pocong itu pergi dan meninggalkan Jainal seorang diri. Selang beberapa waktu setelah sosok itu hilang, istri Jainal menepuk pundaknya. "Mas, ngapain kamu ada di sini lama? Ayo, itu ada orang beli," ucap istrinya. Kejadian itu tidak merubah keyakinan Jainal untuk takut akan keberadaan sosok pocong tersebut. Namun, dia meyakini sosok yang diceritakan oleh sebagian warga kemarin itu benar adanya. Jainal hanya penasaran dengan kemunculan sosok ini, karena apa dan kenapa sosok ini lebih memilih meneror warga kampung di sana daripada yang lain. Rasa penasaran Jainal semakin menggebu-gebu. Kini giliran Pardi, sosok laki-laki yang terkenal dengan gaya selengekannya. Dirinya juga penjual sayur namun memakai sepeda pancal. Berbeda dengan Jainal, Pardi selalu keliling selesai sholat subuh sampai jam 8 pagi. Sepertinya, pembeli saat itu lumayan rame. Pardi berhenti di depan rumah Bu Rima. Di sana terdapat Bu Rima yang duduk di kursi dan suaminya yang menemani di sampingnya. Pardi turun dan mendekati mereka dengan membawa sebungkus sesuatu yang di kantong plastik. "Sudah sehatkah, Mbak? Ngapain sih kamu ada acara pingsan segala?" tanya Pardi. Pardi tersenyum sumringah kepada Rima. Rima hanya membalasnya dengan wajah yang cemberut. "Kelakuanmu kok tetap aja, Par. Kebangetan bawa apa kamu itu?" tanya Rima. Pardi memberikan sesuatu itu kepada Rima. "Bubur sumsum, Mbak. Mumpung masih hangat." Pardi duduk di sebelah Rima. "Ada apa sih, Mbak? Gak perlu dipendam kalau ada masalah. Kalau sampai seperti ini aku juga kepikiran lah," ucap Pardi kepada Rima. Rima dan Pardi adalah saudara satu bapak meskipun mereka dari kantong rahim yang berbeda. Namun tali persaudaraan mereka sangat amat erat sekali. Rima memandanginya dan mendengus. "Aku itu masih penasaran sama pocongan yang sering menakuti warga Le. Kemarin aku habis diganggu sama itu," ucap Rima. Pardi hanya melempar wajah tidak peduli. Rima memang selalu memaklumi sikap adiknya itu. Pardi memang lebih memilih hidup realistis. Manusia ya manusia, setan ya setan. Dia tidak pernah berpikir dengan adanya rumor begini dan begini. Baginya Tuhan sudah sangat adil memberi tempat bagi makhluknya untuk tinggal tanpa mengusik satu sama lain. Namun, meskipun adiknya selalu bersikap tidak peduli dengan adat tertentu, Rima selalu rutin menasehatinya. Meskipun begitu, terkadang Pardi diam-diam mendengarkan dan sedikit percaya. "Aku kembali, Mbak. Cepat sehat," ucapnya meninggalkan Rima. Rima memperhatikan Pardi yang beranjak pergi. Sesampainya di rumah, Pardi memanggil istrinya. "Masak apa, Dek?" tanyanya. Istrinya yang mendengar suara suaminya bergegas ke ruang tamu dengan cepat. "Mas, sarapan sudah matang semua." Pardi kemudian duduk dan mengelap kepalanya. Dia mengambil uang yang berada di kantong celananya. "Agak ramai hari ini, Dek. Kamu hitung," ucap Pardi kepada istrinya. Istrinya mengambil uang tersebut dan ketika hendak menghitungnya tiba-tiba benda jatuh terdengar dari belakang rumah. "Apa, Dik? Pintunya tidak kamu tutupkah?" "Kucingnya loh," tanya Pardi sembari berjalan dan melihat. Namun, betapa terkejutnya saat Pardi melihat barang yang terjatuh itu bukan berasal dari rak piring, melainkan peralatan yang berada di meja makan. Sangat amat terkejut karena dia mendapati nasi,
Lauk pauk dan kuah dari makanannya berubah menjadi merah darah. Istri Pardi mual, "Astagfirullah mas. Apa itu? Kok jadi begitu masakanku?" tanya istri Pardi serius. Pardi terkejut bukan main. Dirinya mengira ada warga yang usil dan berniat berjalan ke pintu belakang. Tiba-tiba, brak, pintu tertutup sendiri. Pardi bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suara ketukan terdengar dari arah atas gentengnya. Pardi mengamati sekitar. Istrinya hanya melihatnya dengan wajah yang ketakutan. Pardi mencoba membuang pikiran dan keyakinan akan cerita orang-orang selama ini. Namun, tidak dengan istrinya. Dirinya yakin, ada hal yang tidak beres di sana saat ini. Mungkin sudah giliran mereka untuk mengetahui dan merasakan teror yang dirasakan oleh orang-orang. Suara ketukan itu terdengar sangat dekat sekali. Namun, Pardi tidak melihat apa-apa saat itu, melainkan perabotan dapurnya yang diam dan bisu. Ketukan itu semakin cepat dan semakin cepat. Namun, di pundak Pardi mengalir segumpal lendir dan darah yang berjalan pelan. Tidak salah lagi, lendir itu berasal dari arah atas tepat di atas kepalanya. Kemudian kejadian mengerikan terjadi. Pardi secara pelan menengok ke atas, niat melihat gentengnya namun, sungguh pemandangan yang tidak terduga. Pardi kaget bukan kepalang, hanya wajah mengerikan yang pertama kali dia lihat seumur hidupnya. Mata yang melihatnya tajam dan penuh amarah. Ketukan itu Pardi yakini berasal dari gigi sosok tersebut. Iya, pocong yang melayang dengan posisi terbalik. Pardi hanya tenggelam dengan pandangannya, sangat tidak percaya dengan apa yang sedang berada di hadapannya. "Astagfirullahaladzim," ucap Pardi terbata. Hah. Suara pocong tersebut dengan mengeluarkan lendir merah dari mulutnya. Sakit tubuhku, sakit. Suara lirih terdengar dari mulut pocong tersebut. Kemudian Pardi merasakan lendir yang jatuh ke arah wajahnya. Lendir tersebut berbau perasan jeruk nipis namun bercampur bau amis darah yang mengucur bersamaan keluarnya lendir itu. Pardi merasakan kulitnya kepanasan karena tetesan air lendir tersebut. Hingga angin bertiup dengan kencang datang. Tiupan tersebut melebur sosok pocong tersebut yang hilang dan masuk ke dalam tubuh Pardi. Pardi akhirnya berteriak dan mengerang kesakitan. Kerah, teriak Pardi. Pardi merasakan kepanasan sekujur tubuhnya dan istrinya yang saat itu memutuskan kembali ke ruang tamu berlari sekencang mungkin mendengar suara suaminya yang berteriak tak henti-hentinya. Istrinya kemudian terkejut dan ikut pula berteriak. Ya Allah Mas Pardi, kenapa Mas kamu? Tanya istrinya ketakutan. Sekujur tubuh Pardi mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dibarengi dengan gelembung air yang mendidih di sekujur tubuhnya. Pardi kesakitan yang begitu dahsyat. Dia menjerit dan terus menjerit. Kulitnya seketika berubah dan Pardi bukan seperti sebelumnya. Sejak saat itu Pardi sakit dan sakit yang tak kunjung sembuh. Istrinya menangisi Pardi yang tidur di tempat tidur yang beralaskan kain putih. Matanya yang melotot dan bibir yang terbuka lebar membuat siapapun kasihan untuk melihatnya. Kulitnya yang gosong masih melepuh dan terlihat jelas lekung tubuhnya yang mulai menyusut dan kecil. Para tetangga dan saudaranya Rima, sungguh tidak tega saat melihat Pardi dengan kondisi yang seperti itu. Terkadang beberapa menit setelah dirinya mengerang dengan mata yang melotot, Pardi kemudian mengetukkan giginya secara cepat. Rima yang menangis dan memperhatikan Pardi terus-menerus kemudian ingat sesuatu. Dirinya ingat dengan gerakan aneh yang dilakukan Pardi itu. Rima terkejut dan merinding dibuatnya. Kemudian Pardi tertawa, sontak hal itu membuat tetangga dan saudaranya yang sedang membaca tahlil terkejut dan serempak memandangi Pardi yang terlentang tak berdaya itu. Hahaha, semua itu ada balasannya. Semua itu sesuai perbuatannya, ucap Pardi dengan tertawa. Rima dan istri Pardi hanya pasrah melihat Pardi bertingkah aneh seperti itu. Namun, salah satu warga mendekati istrinya dan berkata, "Mbak, panggilkan Pak Mul saja, takutnya Pardi begini ini karena keserupan." Jelas wanita itu. Istrinya hanya mendengus dan menangis lagi. Namun, Rima percaya bahwa Pardi memang sedang tidak beres dari awal. Tubuhnya bukanlah dirinya. Rima kemudian pergi memanggil Pak Mul. "Saya minta maaf Pak Mul, mau mengganggu. Pardi ini anaknya sama seperti bocah kesurupan. Saya ingin meminta tolong," ucap Rima tergesa. Pak Mul yang saat itu selesai sholat asyar langsung mengambil tasbih dan mengajak Rima berjalan ke rumah Pardi. Mereka berdua berangkat jalan kaki. Di sana, kondisi Pardi mulai aneh lagi. Dia terlihat duduk dan menatap ke arah pintu. Dari luar pintu, tibalah Rima dan Pak Mul di sana. Pak Mul menatap lurus wajah Pardi dan berkata, "Astagfirullahaladzim," dengan mengelus dada. Pak Mul berjalan pelan mendekati Pardi dan duduk di bawah tempat tidur Pardi. Pak Mul melihati Pardi dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Sangat tidak lazim sekali karena sekujur tubuhnya, seperti kulit mumi, Pak Mul membaca doa dan meminta air 1 gelas kecil kepada istrinya. Kemudian Pak Mul bertanya kepada Pardi, "Nak, tahu Bapak tidak?" Pardi tetap dengan tatapan tajamnya keluar dan tidak berkata apapun. Kemudian dengan pelan Pardi menoleh ke arah Pak Mul yang berada di bawahnya. Pardi masih dengan kondisi wajah yang sama, dan dia menggelengkan kepala pelan-pelan. Pak Mul yang menunggu respon Pardi terkejut saat Pardi tiba-tiba menatapnya dan menggelengkan kepala. "Siapa namanya?" tanya Pak Mul. Pardi menatap ke arah pintu lagi kemudian berkata, Maan, toh." Seluruh tamu terkejut. Mereka semua curiga apakah jangan-jangan Manto yang sedang masuk ke dalam tubuh Pardi adalah korban kecelakaan truk tempo hari. Pak Mul menghela nafas panjang dan menatap Pardi kembali. "Ada alasan apa kau masuk ke dalam raganya anak ini? Apa ada salah? Apa hutang?" ucap Pak Mul. Pardi kemudian mengangkat tangannya. Pak Mul tidak mengerti akan isyarat yang diberikan oleh Pardi. Dirinya hanya melihat kepada orang-orang yang berada di sana. Siapa tahu ada yang mengerti maksudnya. Tak terkecuali Jainal yang juga ditengok oleh Pak Mul sedang berada di pojok ruangan tersebut. Namun, tidak dengan Rima. Rima ingat bahwa dirinya dan Inul saat itu menemukan potongan jari yang dia temukan di pinggir jalan. Mungkin, itu yang dimaksudnya. Manto mencari bagian tubuhnya yang hilang. "Apa jari tangan yang dicari?" saut Rima di antara keheningan mereka. Pardi secara pelan menoleh ke hadapan Rima dan menganggukkan kepala. Ternyata benar, tangan itu yang dicari oleh Manto. Beberapa warga yang berada di sana diutus untuk menjemput Ibu Manto agar bisa berbicara dengan anaknya. Waktu berlalu, suasana masih sama seperti sebelumnya hingga Ibu Manto beserta adiknya datang. "Anakku Manto, ya Allah, nak kau begini nak kamu, jangan mengganggu orang nak, Ibu sudah ikhlas." Tutur ibunya yang berjalan sempoyongan mendekati Pardi. Pak Mul berjalan menghampiri Ibu Manto dan menuntunnya untuk duduk di dekat Pardi. Entah, memang perasaan anak kepada orang tua bisa mengalahkan semua walaupun beda dunia. Mungkin hanya raga yang terpisah namun tidak dengan doa murni mereka. Wajah Pardi yang awalnya seperti mumi dan tak mungkin diselamatkan lagi akhirnya tiba-tiba pelan-pelan kembali seperti semula. Wajah Pardi menoleh ke arah Ibu Manto dan perlahan dirinya meneteskan air mata. Di saat itulah, Pardi mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Manto juga menangis. "Bu, aku anakmu, Manto. Maaf selama ini tidak bisa membahagiakanmu Ibu. Aku pamit kembali dulu," ucap Pardi dengan tatapan sendu. Pardi kemudian siuman. Kulit dan tubuhnya kembali ke bentuk semula. Matanya yang agak buram kemudian cerah kembali. Semua orang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pardi yang sudah kembali sadar heran dengan sosok yang berada di depannya. "Loh, kenapa aku? Kok ramai orang di sini? Kamu siapa?" tanya Pardi kebingungan melihat rumahnya ramai orang. Ibu Manto tersenyum. "Ya sudah, tidak perlu bingung. Yang terpenting kamu sehat selamat." Kejadian itu berlalu, Rima dan istri Pardi bahagia dengan keadaan Pardi yang mulai baik kembali. Warga saat itu juga sudah mulai sedikit tenang. Bu Dirjo dan Pak Dirjo juga sudah mulai tenang karena teror pocong tersebut sudah tidak ada lagi. Pagi itu, Pardi kembali bekerja dengan sepedanya, berjualan sayur keliling desa. Istrinya juga sudah membantunya menata sayuran di tempat kayu yang berada di atas sepedanya. "Aku berangkat, Dik," ucap Pardi yang tangannya dicium oleh istrinya. Pardi dengan perasaan gembira mengayu sepedanya dan mensyukuri yang telah terjadi. Andai hal kemarin tidak terjadi, maka dirinya tidak akan pernah mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Tak terasa dirinya mengayu sepeda sudah jauh. Kemudian terdengar suara ibu-ibu berteriak, "Par, sayur?" ucap ibu-ibu tersebut. Namun, Pardi tidak menyadari bahwa dirinya mengayuh sepeda di seberang jalan. Pardi mengayuh cepat sepedanya berbelok untuk mendekati ibu-ibu tersebut. Namun naas benturan keras kemudian terjadi, beraak, krak, sebuah suara yang membuat semua ibu-ibu yang memanggilnya tadi menjerit dan ada yang pingsan. Pardi bersimbah darah. Tubuhnya tak berdaya hingga tatapannya berakhir dalam gambaran yang dia lihat sebelum menghembuskan nafasnya. Sebuah ban besar menghampiri wajahnya dan hilang selamanya. Sahabat setia bacakan cerita seram. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan Minten bacakan cerita ini hingga akhir. Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran serta hikmah untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, share serta subscribe channel Bacakan Cerita Seram. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.